Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, wan nadam ala fi'lil ma'siyah. Kita itu harus menyesal ketika kita melakukan kemaksiatan. Jangan dibalik. Ketika melakukan ketaatan dia sedih, ketika maksiat dia senang, dia girang. Habis ngelancong si Algi ke rumah wadonannya. Selesai ngelancong dia pulang, dia cerita di kobong. Kata Algi, gua habis boncengin cewek gua. Tadi gua pas nganterin ke rumahnya, dia nyium pipi gua, terus dadah-dadah. Tuh, malah bangga. Orang Ciputat mad. Malah bangga. Itu salah. Ya, harusnya sembunyikan kemaksiatan itu. Jangan diceritain, jangan bagi-bagi dosa. Kalau bagi-bagi duit sih nggak apa-apa. Ini mau bagi-bagi dosa doang. Nah, udah gitu timbalin lagi sama temennya. Cet, lu gak ngajak-ngajak gua, tuh kan. Nah, ketika kita melaksanakan ketaatan, kita harus bahagia. Silahkan ceritakan nikmat-nikmat itu kepada orang lain, tapi ingat, kenikmatan itu sandarkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyandarkan kepada zat Allah, bukan menyandarkan kepada diri kita. Yang bagus lagi nggak perlu diceritain. Kalau seandainya bisa menimbulkan ria, nggak usah diceritain lah. Nggak usah diceritain, gua tadi habis tahajud berapa? 8 rakaat tambah witirnya 21 rakaat. Jadi ditambahin sama witir 21 rakaat. Yang dimana-mana witir makan 11. Ini dia 21, rajin banget. Habib sehat, Habib. Barakallah. Jadi itu ya poinnya ya. Poinnya dua. Satu, ketika kita melaksanakan ketaatan kita harus bahagia. Yang kedua, ketika kita maksiat kita harus bersedih dan menyesal. Jangan dibalik. Ketika taat ngenes, ketika maksiat girang, malah ceritain sama temen habis maksiat, habis berbuat dosa. Jangan. Nah, fahadza madmumun. Kalau kita bahagia ketika melaksanakan maksiat, maka kita termasuk golongan orang-orang yang dicela sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini katakan wa ayyakuna farhu bi ta'ah min haitsu annaha fadlum minallahi ta'ala wa taufiqun minhu lahu kama qala Allah ta'ala kul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Ada lanjutannya, huwa khairun mimma yajma'un. Lanjutannya gitu. Katakan oleh Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wabi rahmati, dan dengan rahmat Allah. Karunia Allah banyak, rahmat Allah itu banyak. Karunia Allah, semua yang berkaitan dengan kebaikan itu karunia Allah, itu rahmat dari Allah, gitu. Di sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa karunia Allah, rahmat Allah, Nabi Muhammad, benar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyampaikan kebaikan untuk kita. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak bakalan kenal yang namanya Allah, nggak bakalan kenal yang namanya Al-Quran. Nggak tahu kita. Di antara karunia dan rahmat Allah adalah ketaatan. Maka ketika kita selesai melaksanakan ketaatan, hati harus bahagia. Gitu. Walayan bagi ayyakuna farhu biha li ajli annaha barazat min fi'lih fahuwa madhmumun. Dan jangan sampai kita itu bahagia melaksanakan ketaatan itu karena timbul dari kemampuan dia, timbul daripada pekerjaan dia. Itu tercela. Wala bu'da ayyakuna husnuhu ala faqdani ta'ah mal qiyami biha. Wa illa fahuwa min alamatil khadda'i bi nafsih. Yang ketiga nih, ketika kita bersedih sudah melaksanakan kemaksiatan,
bersedih dengan sebab luputnya ketaatan, maka kita susul begini. Artinya kita nyesel nih, enggak melaksanakan sholat duhur, maka kodoin. Biasanya pahalan sholat duha atau sholat tahajud. Pas lempengan hari itu, kagak melaksanakan duha, kagak melaksanakan tahajud. Nyesel, tapi melaksanakan duhanya di esok hari, nyusul, melaksanakan lagi. Jangan begini, nyesel hari ini, gak ngaji. Besok kagak ngaji lagi. Gitu. Besoknya makin pere lagi, kagak ngaji lagi. Udah, gak boleh. Nah yang seperti itu, kalau ada yang seperti itu, min alamatil khadda'i binafsih. Orang yang seperti itu adalah tanda dia menipu dirinya sendiri. Gitu. Ada orang yang nipu dirinya sendiri tanpa disadari. Kalau nipu orang lain, orang sadar bahwa dia sudah menipu. Dia sudah mendusta, dia sudah berbohong. Tapi kalau menipu sendiri, itu dia nggak sadar, dia nggak tahu bahwa ternyata dia sudah menipu dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kalau orang yang nggak sedih ketika luputnya ketaatan, nggak nyesel sama sekali melakukan kemaksiatan? Waman lam yahzan ala fawatit ta'ah walam yandam walam yandim ala fi'lil ma'siyah nadima yandamu lima ya'lamu walam yandam, dan tidak menyesal ala fi'lil ma'siyati atas melakukan kemaksiatan, fahuwa min alamati mauti qalbi, maka orang yang seperti itu tanda hatinya mati. Maaf, kalau hati orang sudah mati, bahkan lebih sesat daripada binatang. Lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang mah, dia mah nyolong nggak seberapa. Kucing, nungguin kita makan. Itu paling yang diambil sama kucing satu doang, ikannya doang. Nggak sama nasi-nasinya, enggak. Apalagi sampai piringnya dibanting. Kagak. Kucing. Itu kalau orang udah hatinya mati, nyuri, nyolong, ya habis semuanya. Jadi, nyolong warteg, wartegnya diambil. Makanannya diambil, orangnya diperkosa. Kemudian rukonya dia bubarin, dihancurin. Piring-piring habis semua. Dimeterin juga sama dia mau dijual. Ya Allah, itu orang. Beda. Maka dikatakan manusia lebih sesat lagi daripada binatang kalau hatinya sudah mati. Nauzubillah min dzalik. Qala Rasulullah, baginda Rasulullah SAW bersabda, man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fahuwa mu'min. Barang siapa yang senang ketika terjadi kebaikan, ketika terjadi ketaatan, dan ia bersedih ketika datang kemaksiatan, ketika datang keburukan, ketika datang kejelekan terhadapnya, fahuwa mu'minun, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang mukmin.